Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Hasan Fauzi, Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia, mengucapkan selamat datang kepada Direksi Perusahaan Tercatat, seluruh tamu undangan, dan juga para peserta yang telah hadir di hari ketiga rangkaian kegiatan Public Expose Live 2020. Di hari ketiga ini akan ada 12 perusahaan tercatat yang akan memaparkan hal-hal yang terkini mengenai kegiatan usaha mereka. Public Expose Live 2020 ini merupakan momen yang sangat tepat bagi para investor dan masyarakat untuk mengetahui kondisi keuangan dan juga rencana-rencana perusahaan tercatat ke depannya. Semoga dengan kemudahan mengakses informasi terkini oleh masyarakat luas mengenai kinerja perusahaan tercatat, dapat semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap berinvestasi di pasar modal Indonesia yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan likuiditas pasar dan juga menambah jumlah investor. Demikian kami sampaikan. Akhir kata saya mengucapkan selamat mengikuti acara Public Expose Live 2020. Semoga dapat menjadi tambahan informasi untuk menentukan arah investasi dari Bapak Ibu sekalian para investor ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam acara Public Expose Live tahun 2020 dalam rangka 43 tahun diaktifkan kembali pasar modal Indonesia pada sesi Public Expose PT Astra Agrolestari Tbk. Sebagai informasi, PT Astra Agrolestari Tbk telah tercatat di bursa pada tanggal 9 Desember 1997 dengan kode perdagangan AALI. Hadirin yang kami hormati, saat ini telah hadir para jajaran manajemen AALI. Yang pertama ada Bapak Santosa selaku Presiden Direktur. Selanjutnya ada Bapak Joko Supriyono selaku Wakil Presiden Direktur. Lalu ada Bapak Mario Surunggultom selaku Direktur Perseroan. Sebelum kita mulai, mari kita saksikan sama-sama video company profile dari AALI. Berdiri di awal tahun 1988, PT Astra Agrolestari merupakan salah satu perusahaan perkebunan dan produsen CPO terbesar di Indonesia. PT Astra Agrolestari mempunyai peran yang signifikan di Indonesia dan dunia dalam melayani permintaan akan kebutuhan minyak nabati, khususnya yang berbahan dasar kelapa sawit.
terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 1997 sebagai perusahaan publik dengan mayoritas saham dimiliki oleh PT Astra International Tbk. Usaha kami meliputi perkebunan kelapa sawit dengan areal perkebunan di wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi yang menghasilkan produk bahan baku berupa crude palm oil dan palm kernel. Kami melakukan riset lanjutan untuk mencari varietas unggul kelapa sawit sejak dini, serta menganalisa tingkat keseimbangan ekosistem di sekitar lahan perkebunan. Dalam meningkatkan produktivitasnya, kami memberlakukan proses dan tata cara pengelolaan sesuai dengan standar operasional prosedur yang baik. Dimulai dengan pembibitan di areal perkebunan, serta pemupukan dan pemeliharaan tanaman. Proses ini didukung oleh tata cara pengairan yang baik untuk mencapai produktivitas yang unggul. Kami telah menerapkan kinerja yang efektif dalam metodologi yang modern dan terobosan yang inovatif untuk menghasilkan tandan buah segar dengan produktivitas dan kualitas yang baik, serta siap diolah di pabrik kelapa sawit. PT Astra Agrolestari telah mengoperasikan refinery di Sulawesi Barat sejak akhir tahun 2013. Di bawah naungan PT Tanjung Sarana Lestari yang memiliki kapasitas 2.000 ton CPO per hari, menghasilkan produk RBD, Olein, Sterin, PFAD yang akan ditujukan untuk pasar ekspor. Pada tahun 2016, kami mulai mengembangkan usaha integrasi sawit sapi di Kalimantan Tengah. Untuk memenuhi kebutuhan pupuk internal yang lebih berkualitas, Perseroan telah memiliki pabrik pencampuran pupuk NPK di Sulawesi Tengah dan Kalimantan Tengah. Kami sadar bahwa kehadiran kami harus membawa peranan yang signifikan terhadap pertumbuhan masyarakat sekitar. Kami mengajak petani lokal untuk ikut berkontribusi dalam industri yang dengan serta-merta ikut meningkatkan kesejahteraan mereka. Selain itu, kami juga ikut berperan dalam menjamin masa depan yang cerah bagi generasi muda masyarakat sekitar untuk meraih pendidikan terbaik, sehingga mereka dapat meraih prestasi yang tinggi. Tidak lupa, pengadaan jaminan kesehatan kepada masyarakat dalam rangka ikut berpartisipasi dalam meningkatkan pola hidup yang bersih dan sehat. Terdapat banyak sekali keanekaragaman hayati hidup berdampingan bersama kami. Beberapa hewan dan tumbuhan dapat ditemui di sekitar lokasi perindustrian kami, membuktikan bahwa keberlangsungan makhluk hidup yang ada di sekitar kami terjaga dengan baik. Kami percaya, kami dapat hidup berdampingan dalam sebuah bentuk harmonisasi bersama alam, lingkungan, masyarakat sekitar, serta berkontribusi dalam kesejahteraan sosial dan perekonomian Indonesia. Baik, izinkan saya, Khairia Ilyas, untuk memandu acara ini. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan, kami persilahkan untuk menuliskan pada kolom chat terlebih dahulu. Nanti pertanyaan Bapak Ibu akan kami bacakan pada sesi tanya jawab. Sebelum kami mulai, kami juga ingin menginformasikan kepada Bapak Ibu peserta bahwa akan ada door prize dengan cara mengisi kuesioner
yang akan dibagikan pada room chat pada pertengahan sesi nanti. Untuk memulai presentasi, saya persilahkan kepada Bapak Santosa untuk memberikan paparannya. Dipersilahkan, Pak. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Selamat pagi kepada Ibu dan Bapak peserta Public Expose Live hari ini tanggal 26 Agustus 2020. Saya Santosa akan mewakili Direksi dan Manajemen PT Astra Agro Lestari Tbk untuk mempresentasikan hal-hal yang terkait dengan operasional dan kondisi umum perusahaan. Dan nanti akan dilanjutkan dengan kinerja keuangan oleh rekan saya, Bapak Mario Gultom, Direktur Keuangan dan juga Corporate Secretary Perseroan. Kemudian untuk bagian yang ketiga tentang tanggung jawab sosial dan keberlanjutan perusahaan akan dibantu oleh Bapak Joko Supriyono sebagai Wakil Presiden Direktur di PT Astra Agro Lestari Tbk. Seperti yang sudah dipresentasikan dalam video tadi, Perseroan saat ini mengelola lahan kelapa sawit yang tertanam seluas 286.877 hektar yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia meliputi Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Sampai dengan 30 Juni 2020, Perseroan memiliki jumlah pabrik pengelolaan CPO atau PKS sebanyak 32 unit dengan total kapasitas pengolahan 1.570 ton tandan buah segar per jam. Perseroan juga memiliki CPO refinery sebanyak 2 unit dengan kapasitas masing-masing 3.000 ton CPO per hari. Di samping itu, Perseroan juga memiliki PKO refinery di Kabupaten Mamuju Utara, Sulawesi Barat, dengan kapasitas pengolahan sebesar 400 ton PKO per hari. Produk yang dihasilkan dari CPO dan PKO refinery ini sebagian besar ditujukan untuk pasar ekspor. Sampai dengan Juni 2020, komposisi lahan Astra Agro adalah sebanyak 36,3% di wilayah Pulau Sumatera, 45,8% di area Kalimantan, dan 17,9% di area Sulawesi. Seperti yang juga tadi sudah dipresentasikan pada video company profile, kami tidak mengoperasikannya sendiri, tapi bersama-sama juga dengan petani atau pekebun di sekitar wilayah operasional kami. Sampai dengan Juni 2020, 74,9% lahan dikelola secara inti, sementara sebanyak 25,1% dikelola bersama dengan petani atau pekebun di sekitar wilayah operasional kami, yaitu sebesar 72.000,1 hektar. Produksi tandan buah segar hingga Juni 2020 adalah 2.028 ton atau turun 8,1 dibandingkan Juni 2019 untuk periode tahun lalu, yaitu sebesar 2,48 juta ton. Dari sisi kebun inti, produksi kami adalah 1,8 juta ton atau turun 6,6% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar 1,93 juta ton. Dari plasma dan KKPA sebesar 0,48 juta ton atau turun 13,2% dibandingkan Juni 2019 yaitu sebesar 0,55 juta ton. Pembelian TBS dari pihak ketiga sampai dengan Juni adalah sebesar 1,25 ton atau turun sebesar 27,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Dari sisi produksi CPO, untuk 1 semester tahun ini adalah sebesar 707.000 ton, turun 15,2% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu sebesar 834.000 ton. Di cat berikut ini kami tunjukkan tren harga rata-rata bulanan sepanjang tahun ini maupun tahun lalu. Pada tahun 2019 harga CPO menunjukkan tren penguatan terutama pada 3 bulan terakhir
tahun lalu yang disebabkan kecenderungan produksi CPO yang menurun pada akhir 2019, sementara permintaan global atas minyak nabati masih cukup kuat, terutama juga didukung dengan diumumkannya implementasi program B30 di Indonesia, sehingga terdapat peningkatan demand dalam negeri untuk penggunaan biodiesel. Namun, pada Februari 2020 tahun ini, harga mengalami penurunan yang disebabkan secara tidak langsung oleh adanya pandemi COVID-19, di mana di sebagian besar negara tujuan ekspor, terutama di Cina dan India, melakukan kebijakan untuk melakukan lockdown, sehingga secara otomatis memberikan dampak penurunan atas demand produk-produk yang dihasilkan oleh perseroan. Harga CPO menunjukkan tren peningkatan membaik di bulan Juni pada saat dimulainya relaksasi lockdown di berbagai negara, utamanya Cina dan India. Sehingga harga rata-rata CPO sampai dengan Juni 2020 yaitu sebesar Rp8.109 per kilogram atau naik 25,9% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2019 sebesar Rp6.441 per kilogram. Tahun 2020, perekonomian dunia menghadapi tantangan yang cukup berat terkait dengan adanya pandemi COVID-19. Hal tersebut mengakibatkan harga CPO pada industri kelapa sawit mengalami penurunan yang cukup signifikan seiring dengan penurunan harga minyak dunia yang juga mengalami peningkatan inventori akibat melesunya permintaan atas minyak crude oil di pasar global. Secara operasional, walaupun di tengah suasana pandemi, perusahaan masih beroperasi relatif normal. Memperhatikan prosedur kesehatan dan keselamatan, kami tetap beroperasi secara normal di berbagai wilayah dan sampai hari ini kita juga terus melakukan pemantauan yang ketat atas dampak pandemi COVID-19. Cat berikutnya akan menunjukkan berbagai usaha maupun antisipasi terkait dengan isu adanya dampak COVID-19 ini. 5 risiko besar yang kami identifikasi adalah terkait dengan volume penjualan. Kami sudah melakukan identifikasi, namun kami bersyukur bahwa pemerintah konsisten untuk tetap menjalankan program B30 yang mendukung adanya permintaan penggunaan CPO sebagai bahan baku biodiesel di dalam negeri. Dengan demikian, walaupun terjadi permintaan di pasar, namun permintaan ini masih bisa dikompensasi dengan adanya kenaikan penggunaan CPO di dalam pasar domestik. Yang kedua adalah tentang logistik. Di tengah pandemi, berbagai negara melakukan lockdown sehingga terjadi kesulitan pada saat melakukan delivery, terutama di awal masa pandemi, yaitu bulan Maret, April, dan Mei. Ini juga mengalami dampak di dalam pembelian buah pihak eksternal, karena adanya pembatasan-pembatasan pada saat mobilitas transportasi di dalam lokasi-lokasi di mana kami beroperasi. Secara operasional, kami menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah maupun GAPKI, sehingga kami tetap bisa beroperasi relatif normal dengan memprioritaskan kesehatan dan keselamatan kerja seluruh karyawan dan pekerja di dalam kebun dengan baik. Sampai dengan sekarang kami tetap melakukan pembatasan akses untuk pihak luar masuk ke dalam kebun, sehingga di dalam kebun kami relatif masih bisa dikendalikan dengan baik. Yang keempat adalah isu likuiditas. Kami juga melakukan evaluasi secara menyeluruh dan berkala, serta antisipasi apabila pandemi ini akan berlangsung cukup lama. Saat ini kami telah menyelesaikan di akhir tahun lalu pendanaan dalam bentuk committed funding
yang masih belum digunakan sebesar 50 juta US dollar dan 3 triliun rupiah yang siap untuk bisa dipakai apabila dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Dari sisi antisipasi terhadap fluktuasi nilai tukar, seluruh pinjaman luar negeri yang bermata uang asing telah kami lakukan lindung nilai sepenuhnya. Demikian juga untuk transaksi penjualan ekspor yang dalam bentuk mata uang asing juga kami sudah lakukan lindung nilai sepenuhnya, sehingga memberikan kestabilan terhadap operasional arus kas yang akan masuk kepada perseroan. Dalam konteks operasional, usaha-usaha untuk melakukan digitalisasi 3 tahun terakhir sangat berguna pada saat kami memasuki masa pandemi. Sehingga walaupun sampai dengan hari ini, aktivitas kunjungan kontrol ke kebun yang secara rutin biasanya dilakukan, kami masih belum buka. Seluruhnya kami monitor dari kantor pusat melalui aktivitas remote dengan teknologi digitalisasi. Ada 2 bagian besar digitalisasi yang sangat membantu pada saat masa pandemi saat ini, yaitu adalah alat kontrol manajemen, di mana kami memiliki 2 aplikasi untuk melakukan pengendalian, yang kami lakukan pengendaliannya dari operation center yang ada di kantor pusat. Sehingga secara setiap hari kami bisa melihat indikator-indikator operasional baik di kebun maupun di pabrik. Yang kedua adalah alat kerja di tingkat pekerja dan di tingkat supervisi. Kami sudah melengkapi supervisi di lapangan dengan alat-alat digital sehingga seluruh pekerjaannya bisa dilakukan sesuai dengan prosedur dan operasional bisa dilakukan dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Selanjutnya untuk hal-hal yang kinerja keuangan akan disampaikan oleh Bapak Mario Gultom. Silakan Pak Mario. Terima kasih Pak Santosa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tren kinerja keuangan sampai dengan periode Juni tahun 2020. Pendapatan bersih sampai dengan Juni 2020 meningkat 6,5% menjadi 9,1 triliun. Jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2019 sebesar 8,5 triliun rupiah. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya harga jual rata-rata CPO sebesar 25,9% menjadi Rp8.109 per kilogram, dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2019 sebesar Rp6.441 per kilogram CPO. Harga rata-rata kernel juga mengalami peningkatan sebesar 8% menjadi Rp4.126 per kilogram dari Rp3.800 per kilogram pada periode yang sama di tahun 2019. Namun di sisi lain, volume penjualan CPO dan turunannya mengalami penurunan sebesar 12,5% menjadi 1,03 juta ton dibanding pada periode yang sama di tahun 2019 sebesar 1,18 juta ton yang diakibatkan oleh turunnya produksi CPO. Sebagai akibat dari kenaikan pendapatan bersih, laba operasional perusahaan juga mengalami peningkatan sebesar 428,8% menjadi 756,8 miliar dibandingkan periode yang sama pada tahun 2019, yaitu sebesar 143 miliar rupiah. Sehingga pada akhirnya laba bersih perusahaan ikut mengalami peningkatan sebesar 796,5% menjadi 391,9 miliar rupiah dibandingkan periode yang sama pada tahun 2019 yaitu sebesar 43,7 miliar rupiah. Untuk capital expenditure, performa pembelanjaan modal perusahaan atau capital expenditure sampai dengan Juni 2020 turun sebesar 35%. Menjadi 381,3 miliar rupiah dari 586,6 miliar rupiah periode yang sama di tahun 2019. Hal ini disebabkan karena kita melakukan beberapa mengevaluasi kembali pengeluaran modal kita sehubungan dengan COVID-19. Pada tahun 2020,
capital expenditure terdiri dari plantation sebesar 236 miliar, non-plantation sebesar 62 miliar, serta mills dan port sebesar 83 miliar rupiah. Demikian untuk penjelasan secara keuangan dari saya. Selanjutnya, untuk penjelasan tanggung jawab sosial perusahaan akan disampaikan oleh Bapak Joko Supriyono. Pak Joko, silakan. Terima kasih Pak Mario. Bapak Ibu sekalian, melengkapi dan bagian yang terpisahkan dari bisnis AAL, maka kami akan menjelaskan mengenai program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Sebagaimana kita tahu bahwa CSR AAL tetap sampai hari ini konsisten dengan menyandarkan pada 4 pilar, yaitu pemberdayaan ekonomi masyarakat, konservasi lingkungan, pendidikan, dan kesehatan. Yang pertama, perseroan melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan melakukan pembelian TBS, baik ke plasma maupun pihak ketiga sebesar 1,7 juta ton senilai 2,4 triliun. Dan ini melibatkan kurang lebih 72.000 hektar untuk program plasma maupun KKPA. Coaching, konseling, pendidikan, kultur teknis secara reguler disampaikan kepada petani dan melakukan pengembangan kewirausahaan untuk 150 desa binaan. Kedua, dalam hal konservasi lingkungan, perseroan telah mendapatkan 38 sertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil atau ISPO, dan memperoleh program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup atau yang kita kenal dengan PROPER. Dan 6 perseroan telah mendapatkan kategori hijau, 16 perkebunan mendapatkan kategori biru, dan juga PROPER daerah untuk 2 perkebunan mendapatkan kategori hijau dan 2 perkebunan lainnya dengan kategori biru. Demikian juga perseroan melakukan gerakan kurangi sampah plastik dan pengelolaan sampah terpadu di 150 desa. Yang ketiga, program pendidikan, perseroan mengelola 60 sekolah yang terdiri dari 37 taman kanak-kanak, 13 sekolah dasar, dan 10 sekolah menengah pertama. Dengan jumlah siswa sebanyak 10.734 dan didukung oleh 535 tenaga guru serta membina 194 sekolah negeri yang terdiri dari 2 pendidikan luar biasa, 6 TK, 124 SD, 45 SMP, dan 17 SMA dengan jumlah siswa 16.781 dan jumlah guru 1.621, serta kemudian menyediakan akses layanan pendidikan kepada 516 anak komunitas adat terpencil. Yang terakhir yang berkaitan dengan pilar kesehatan, perseroan mengelola 31 unit polibun disertai 62 unit ambulan yang didukung oleh 20 tenaga dokter, 65 tenaga bidan, dan 72 tenaga perawat, serta membina 331 posyandu di desa binaan yang didukung oleh 1.884 kader posyandu. Dan juga kemudian menyediakan layanan kesehatan bagi 1.197 orang dari komunitas adat terpencil. Demikian secara garis besar pelaksanaan program CSR di Astra Agrolestari. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Santosa. Ya, terima kasih. Saya kira presentasi paparan singkat dari kami manajemen sudah selesai. Terima kasih, Ibu Moderator. Silakan. Terima kasih Bapak-Bapak panelis atas paparannya. Saat ini kita masuk pada sesi tanya jawab Bapak Ibu. Dikarenakan cukup banyak pertanyaan nih yang masuk, kami telah memilih beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu. Langsung aja saya sampaikan yang pertama, ada pertanyaan dari Bapak Adi Darmawan. Apa upaya perusahaan dalam menanggapi sentimen negatif produk CPO di Eropa? Inovasi dan diversifikasi usaha apa yang sedang diupayakan untuk meningkatkan kinerja dan pendapatan perusahaan? Monggo Pak, bisa dijawab Pak.
Baik, mungkin pertama harus disampaikan bahwa Astra Agro, walaupun kami salah satu perusahaan yang menghasilkan CPO cukup besar untuk Indonesia, tetapi relatifly kami hanya sekitar 2 juta dibandingkan mungkin lebih dari 45 juta produksi yang dihasilkan oleh Indonesia. Nanti mungkin Pak Joko Supriyono akan membantu dalam konteks sebagai GAPI juga, karena beliau juga adalah Ketua Umum GAPI. Namun kalau dari sisi perusahaan, dari sisi perseroan, tentu salah satu concern di pasar global adalah isu keberlanjutan. Dan Astra Agro, seperti yang juga sudah diutarakan oleh paparan dari Pak Joko tadi, senantiasa menjaga dalam konteks keberlanjutan, baik terhadap masyarakat dalam bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, pendidikan, maupun dalam sisi kesehatan, dan juga utamanya adalah konservasi lingkungan. Di dalam konservasi lingkungan tadi sudah diutarakan oleh Pak Joko bahwa kita selalu senantiasa mengikuti seluruh peraturan dan kalau bisa lebih dari yang diharapkan oleh peraturan dan perundang-undangan yang ada di Indonesia, termasuk untuk selalu komplain pada standarisasi atau sertifikasi berdasarkan ISPO. Dalam konteks pertanyaan yang kedua tadi tentang diversifikasi dan inovasi, dalam konteks inovasi seperti yang tadi juga sudah saya paparkan bahwa kita akan selalu menuju kepada operational excellence di dalam proses produksi di Astra Agro. Saat ini kami memiliki kebijakan untuk tidak lagi membuka lahan baru, tapi tidak menutup kemungkinan untuk tetap melakukan ekspansi apabila ada kebun yang bisa diakuisisi dengan standar ISPO tentunya. Dalam konteks diversifikasi, beberapa tahun terakhir kami juga mengevaluasi potensi-potensi bisnis yang masih related, yang masih bisa dikembangkan. Namun khusus untuk tahun ini dan sampai masa pandemi akan selesai, itu bukan menjadi prioritas untuk perseroan, karena saat ini kita lebih fokus bagaimana bisa melewati masa sulit di pandemi ini, sehingga walaupun secara cash flow saat ini cukup kuat, namun kami juga mengantisipasi apabila hal-hal yang terburuk bisa terjadi, kita harus bisa lewat dari masa sekarang. Itu mungkin jawaban untuk Pak Adi Darmawan, Ibu Moderator. Mungkin kalau Pak Joko mau menambahkan tentang kampanye positif kita di industri, mungkin silakan Pak Joko. Ya, jadi menambahkan Pak Santoso bahwa benar bahwa Astra Agro hanya sebagian kecil dari Indonesia, dan demikian juga bahwa Astra Agro mungkin portofolio di Eropanya juga tidak besar. Oleh karena itu ini sebenarnya lebih kepada tanggung jawab Indonesia secara keseluruhan. Oleh karena itu kami AAL sebagai bagian dari GAPI bersama pemerintah terus berupaya bersama-sama untuk meminimais dampak dari kampanye negatif di Eropa. Di Eropa itu terutama sekarang 2 hal yang penting. Pertama adalah isu deforestasi. Tadi Pak Santoso sudah sampaikan bahwa di tingkat perusahaan kita comply dengan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan deforestasi, dan kemudian di tingkat pemerintah kita juga sudah mempunyai regulasi yang kemudian kita kampanyekan bahwa Indonesia sebenarnya tidak seperti yang dituduhkan itu. Kemudian yang kedua adalah isu biodiesel atau kaitannya dengan Renewable Energy Directive. Itu juga sebenarnya Indonesia saat ini bersama asosiasi dan perusahaan melakukan upaya advokasi dan bahkan litigasi di Eropa melalui WTO. Jadi ini yang terus kita dukung upaya pemerintah sehingga nanti mudah-mudahan akan memberikan hasil akhir yang baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak-Bapak. Pertanyaan selanjutnya nih Pak, dari Bapak Edi Chandran. Apakah tren pelemahan produksi akan berlanjut sampai akhir tahun? Setelah realisasi sampai Juni, berapakah guidance produksi untuk tahun ini untuk FFB dan CPO? Boleh Pak untuk dijawab? Ya baik, Bu Moderator, terima kasih kepada Pak Edi Chandran yang sudah memberikan pertanyaan yang sangat menantang sebenarnya. Karena ini
forward-looking statement yang seharusnya secara pasti tidak ada yang bisa menjamin, Bapak. Namun untuk gambaran, secara internal kita harus mengikuti tren siklus produksi dari tahun ke tahun. Dan kebetulan untuk di Astra Agro, hampir sebagian besar dari lahan tertanam kami, mungkin sekitar 90% itu sudah masuk kepada maturity, sehingga relatif stabil. Kalau toh ada penurunan produksi atau kenaikan produksi, biasanya lebih terkait pada cuaca. Nah, terkait pada cuaca, siklus produksi sangat tergantung pada kondisi. Pada saat kekeringan atau musim kering seperti saat-saat ini memang terjadi penurunan. Tapi kalau nanti ternyata musimnya bisa lebih basah, biasanya buah-buah yang siap masak akan keluar. Nah, antisipasi kami mungkin di bulan-bulan Oktober kelihatannya akan membaik dibandingkan di periode-periode saat ini. Seberapa baik sama-sama tidak tahu, Pak. Namun demikian harus diingat bahwa Astra Agro mungkin bisa menjadi proksi untuk Indonesia. Sebenarnya dari sisi return kepada investor tergantung juga pada harga. Karena kalau demand-nya melemah secara global, produksinya naik, biasanya harga turun. Tapi seperti periode kuartal ini, di mana terjadi penurunan produksi, namun harga juga meningkat karena demand-nya juga tidak mengalami pelemahan. Memang di awal tahun atau di kuartal 1 dan awal kuartal 2 yang lalu terjadi pelemahan karena pandemi. Tetapi apabila kita percaya bahwa pandemi akan mulai direlaksasi karena masih bisa dikendalikan di seluruh dunia, mestinya kebutuhan akan minyak nabati tidak bisa dihindari akan meningkat. Itu saja dari kami, kalau angka pastinya merupakan spekulasi, tapi memberikan guidance dalam konteks untuk antisipasi sudah saya sampaikan. Demikian Ibu Moderator. Oke, terima kasih Pak. Tadi Bapak menyebutkan terkait pandemi ya Pak. Ada pertanyaan nih dari Ibu Inka. Dampak COVID pada bisnis seperti apa sih? Lalu apakah pengaruh volume penjualan ekspor dan bagaimana rencana penggunaan CAPEX untuk tahun ini? Monggo Bapak-Bapak panelis bisa dijawab pertanyaan dari Ibu Inka. Ya, untuk Ibu Inka, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau dampak pandemi tadi sudah kami paparkan antisipasi isu-isu utama yang sudah kami evaluasi dan juga sudah dipaparkan tadi. Namun secara khusus kalau terhadap volume penjualan ekspor, mungkin harus dilihat secara konteks nasional. Kalau Ibu lihat memang ekspor ke India dan Cina sempat menurun semester lalu, tapi hari ini sih akan mengalami peningkatan karena mereka juga sudah mulai melakukan relaksasi, tidak seluruhnya lockdown. Khusus untuk perusahaan, untuk perseroan, strategi kami dalam melakukan penjualan adalah sangat oportunistik. Kami tidak menargetkan ekspor atau domestik, tetapi secara oportunistik karena ini adalah bersifat komoditas di mana harganya saling terkait, maka kami menjual di mana titik harga yang terbaik untuk perseroan. Kalau harga ekspor lebih baik, kita akan jual ke ekspor. Tapi kalau harga domestik lebih baik, kita akan jual domestik. Sehingga bagi perseroan tidak relevan ekspor maupun domestik. Yang penting adalah memberikan harga terbaik untuk perseroan. Dalam sisi penggunaan CAPEX untuk tahun ini, sebagian besar dari waktu ke waktu selalu untuk tanaman yang belum menghasilkan. Karena untuk tanaman yang belum menghasilkan, seluruh biaya operasional maupun biaya pemeliharaannya kami kapitalisasi sesuai dengan standar akuntansi. Memang tadi sudah dipresentasikan oleh Bapak Mario bahwa CAPEX kami tahun ini kita evaluasi secara ketat, bukan saja karena untuk antisipasi pandemi, tetapi juga aktivitas-aktivitas yang tidak urgent yang menyebabkan adanya kontraktor atau supplier luar masuk ke dalam kebun, kami batasi. Kami tunda dulu, demi menjaga supaya kebun kita tidak terpapar adanya pandemi COVID di dalam kebun. Dan sampai sekarang mudah-mudahan bisa kami pertahankan, saat ini kami masih normal operasional. Hanya aktivitas-aktivitas yang sangat mendesak, yang mengharuskan adanya pihak luar masuk ke dalam kebun yang kita rilis. Itu pun dengan protokol kesehatan yang sangat ketat, diantaranya adalah untuk pihak luar yang akan masuk ke kebun melakukan pekerjaan harus dilakukan tes baik rapid maupun swab test sebelum melaksanakan pekerjaan dan juga menjaga jarak serta melakukan protokol kesehatan sesuai dengan standar yang sudah dikeluarkan oleh GAPKI.
Itu Bu Moderator untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Inka. Oke, terima kasih Pak. Masih ada waktu, mungkin bisa satu pertanyaan terakhir ya Pak. Dari Bapak Bagus Sanjaya, harga CPO cukup fluktuatif, cenderung turun. Apa strategi perusahaan untuk dapat terus meningkatkan pendapatan secara berkesinambungan sehingga bisa memberikan presentasi return yang baik untuk para investor? Silahkan dijawab Pak. Iya, terima kasih Bu Moderator, terima kasih Pak Bagus Sanjaya atas pertanyaannya. Perlu disadari bahwa CPO ini adalah produk komoditas. Harga memang berfluktuatif, tetapi tidak selalu cenderung turun, bisa naik, bisa turun. Kalau kita lihat di tahun lalu, harga sangat-sangat lemah, karena produksi Indonesia saat itu dibandingkan dengan demand Indonesia dan Malaysia di tahun 2018 itu tumbuh sangat tinggi, dibandingkan dengan pertumbuhan demand tidak bisa mengejar. Tetapi pada saat produksi melemah, harga di 3 bulan terakhir tahun lalu sangat tinggi. Praktis pendapatan atau profit yang dihasilkan oleh Astra Agro tahun lalu itu hanya dihasilkan dari penjualan 2 bulan terakhir. Kita lihat juga 6 bulan tahun ini, di kuartal 1 profit Astra Agro relatif cukup tinggi. Sementara di kuartal 2 karena harganya menurun, pasti profitnya menurun. Nah, kalau kita lihat kuartal 3 ini terjadi perbaikan harga. Dengan fluktuasi yang semacam ini, maka strategi yang dilakukan perusahaan tidak punya pilihan lain kecuali melakukan operational excellence untuk menjaga proses kita sehingga cost kita bisa sangat optimal. Dengan demikian apabila terjadi penurunan harga, tentu kita menjadi yang paling kompetitif. Memang profit akan turun tetapi kita relatif akan menjadi yang terbaik di industri kami. Tapi kalau harganya sedang membaik, maka kami akan menghasilkan profit yang seharusnya relatif lebih baik dibandingkan juga dengan perusahaan sejenis di industri ini. Kita tidak bisa menghindari bahwa sebagai penghasil produsen CPO, kita dalam posisi panjang, long di dalam produksi. Dan kita tidak mungkin juga melakukan total hedging terhadap produksi kita, karena itu akan menghilangkan potensi terjadinya kenaikan pada saat harganya bagus. Oleh karena itu, untuk invest di Astra Agro harus punya keyakinan seperti juga di perusahaan kami bahwa bisnis ini secara jangka panjang akan tetap dibutuhkan. Masih belum ada produk pengganti baik di tingkat nasional maupun di tingkat global. CPO suka tidak suka walaupun mungkin di Eropa dimusuhin, tetapi merupakan salah satu kebutuhan global dan salah satu industri yang saat ini paling strategis untuk negara kita. Selain menghasilkan devisa, tapi juga memberikan pekerjaan kepada mayoritas tenaga kerja yang mungkin punya skill tetapi tidak mengalami pendidikan formal yang cukup. Satu-satunya saat ini yang menyerap tenaga kerja cukup besar adalah perkebunan. Dan ini sudah dibuktikan beberapa puluh tahun terakhir bahwa sebagian besar penyerapan tenaga kerja tidak terdidik atau tidak mendapatkan pendidikan formal adalah di perkebunan. Baik yang langsung maupun yang tidak langsung, mungkin lebih dari 16 juta masyarakat Indonesia saat ini kehidupannya tergantung kepada industri ini. Itu saja yang bisa kami sampaikan, Ibu Moderator, mudah-mudahan bisa menjawab seluruh pertanyaan dari Ibu dan Bapak peserta Public Expose Live kali ini. Oke, terima kasih kepada Bapak-Bapak panelis. Hadirin yang kami hormati, usai sudah paparan publik yang disampaikan oleh PT Astra Agro Lestari Tbk, mari kita beri aplaus kepada para pemapak hari ini. Sebelum saya tutup, mungkin dari jajaran PT AALI ini Pak, ada yang ingin disampaikan kata penutup untuk para investor, baik yang hadir saat ini atau yang menyaksikan di luar sana. Dipersilahkan Pak. Ya, terima kasih kepada Ibu Moderator untuk kesempatannya. Mewakili jajaran direksi dan manajemen serta seluruh karyawan PT Astra Agro Lestari Tbk, kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan, atas dukungan yang diberikan kepada perusahaan sehingga kami masih tetap bisa eksis. Dan mudah-mudahan di tengah situasi pandemi yang cukup memprihatinkan ini, Astra Agro bisa tetap berkontribusi
baik secara memberikan lapangan pekerjaan maupun meningkatkan ekonomi nasional. Dan juga mudah-mudahan untuk para investor bisa memberikan return yang cukup menguntungkan di tengah berbagai isu ekonomi yang saat ini mengalami pelemahan. Itu saja, semoga dukungannya semuanya tetap diberikan kepada kami sehingga kami bisa mencapai cita-citanya untuk sejahtera bersama bangsa. Terima kasih, selamat siang. Ya, terima kasih Bapak Santosa, Bapak Joko, dan Bapak Mario. Semoga PT Astra Agro Lestari sukses terus ya Bapak-Bapak. Oke, untuk para peserta, sebelum saya tutup, saya mau mengingatkan kembali untuk jangan lift terlebih dahulu karena nanti di akhir sesi akan ada pengundian door prize secara langsung. Atas nama penyelenggara, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak jajaran manajemen PT Astra Agro Lestari Tbk dan juga seluruh peserta yang hadir pada acara Public Expo Spotlight tahun 2020. Sampai jumpa pada acara Public Expo selanjutnya. Maju terus pasar modal Indonesia.